Oke, mari kita bahas sebuah kisah yang luar biasa, bener-bener luar biasa. Ini cerita yang seakan-akan melintasi waktu ya, gabungan antara keimanan, kecerdasan bisnis, dan sebuah warisan yang bertahan, coba bayangin, lebih dari 1.400 tahun. Kedengerannya mustahil banget kan? Tapi, pertanyaan inilah yang jadi inti dari legenda yang udah menyebar kemana-mana di internet. Sebuah kisah tentang tokoh sejarah yang katanya hartanya terus bertambah dan amalnya terus mengalir berabad-abad setelah beliau wafat. Klaimnya ini sensasional banget. Coba bayangin deh, ada rekening bank atas nama seseorang dari masa lalu yang tiap bulan menghasilkan jutaan. Dan uangnya itu dipakai buat bantu para janda, anak yatim, dan fakir miskin. Nah, biar kita paham gimana semua ini bisa terjadi, kita perlu mundur jauh ke belakang. Ke awal mulanya, perjalanan kita dimulai di Madinah, abad ke-7. Tapi bukan dengan hotel atau rekening bank ya. Semuanya berawal dari sumber daya yang paling dasar dan penting buat kehidupan. Air. Jadi, waktu itu umat Islam di Madinah lagi ngadepin krisis air. Ada satu sumur, namanya Sumur Rumah. Tapi pemiliknya ini, wah memanfaatkan situasi banget. Dia jual air dengan harga selangit. Nah, kondisi inilah yang jadi panggung buat sebuah tindakan amal yang bakal tercatat selamanya dalam sejarah. Nah, disinilah strategi brilian itu muncul. Utsman bin Affan nggak cuma pakai kekayaannya, tapi juga kecerdasan bisnisnya. Waktu tawarannya ditolak, beliau nggak nyerah. Beliau malah nawarin buat beli separuhnya aja, gantian hari. Waktu tiba gilirannya, Utsman kasih airnya gratis buat semua orang. Akibatnya, ya jelas, di hari giliran si pemilik nggak ada yang mau beli air. Orang-orang udah nyetok buat 2 hari. Akhirnya, si pemilik nyerah dan menjual sisa bagian sumurnya ke Utsman. Cerdas banget kan? Inilah motivasi utama di baliknya. Jadi, ketika nanti ada orang lain yang datang dan mau beli sumur itu dari Utsman dengan keuntungan besar, beliau menolak. Beliau bilang kalau beliau udah dapat tawaran yang jauh lebih baik. Bukan dalam bentuk uang, tapi pahala abadi dari Tuhan. Dan akhirnya, beliau mendedikasikan sumur itu untuk dipakai gratis oleh semua orang. Tindakan inilah yang kita kenal sebagai wakaf. Jadi, ini bukan sekadar sumbangan sekali kasih, selesai. Bukan, ini adalah sedekah jariah. Amal yang pahalanya terus mengalir. Asetnya, yaitu si sumur ini, diabadikan untuk tujuan amal dan manfaatnya dirancang untuk ada selamanya. Konsep inilah yang jadi landasan hukum dan spiritual yang bikin cerita ini bisa bertahan 1.400 tahun. Sekarang, yuk kita lihat gimana satu tindakan amal ini bisa tumbuh dan bahkan menghasilkan pendapatan selama berabad-abad. Karena ceritanya nggak berhenti di sumur aja loh. Ini yang luar biasa. Wakaf ini nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang. Dari sebuah sumur, tanah di sekitarnya jadi subur. Pohon-pohon kurma mulai tumbuh. Para pengelola wakaf setelah Utsman nggak cuma membiarkannya. Mereka panen kurmanya, menjualnya, dan keuntungannya dipakai untuk amal. Di era modern, kebun ini bahkan dikelola jadi perkebunan profesional dengan model bisnis yang berkelanjutan. Keren banget. Oke, sekarang kita lompat ke bagian cerita yang bikin heboh di zaman kita. Gimana ceritanya sebuah perkebunan kuno ini bisa nyambung ke hotel mewah di abad ke-21? Nah, ini dia detail-detail yang bikin banyak orang takjub. Ada rekening bank yang masih aktif, ada tagihan listrik atas nama seorang sahabat Nabi, terus ada hotel mewah yang keuntungannya disalurin buat amal. Narasi ini kuat dan inspiratif banget kan? Dan puncaknya, ini nih angkanya. 50 juta rial Saudi per bulan. Jumlah inilah yang sering banget disebut-sebut di cerita online yang menunjukkan betapa dahsyatnya dampak dari satu perbuatan baik di masa lalu. Sejauh ini kita sudah menjelajahi legenda yang beredar luas. Keren banget ceritanya. Tapi sekarang waktunya kita gali lebih dalam lagi. Kita pisahkan mana yang legenda, mana yang fakta sejarah. Ini pertanyaan kuncinya. Apakah cerita yang selama ini kita dengar itu 100% akurat? Atau ada nuansa lain yang mungkin kita lewatkan? Yuk kita lihat buktinya. Ternyata ada sumber-sumber kredibel yang khusus meneliti sejarah Madinah dan mereka udah menelusuri klaim-klaim ini. Hasilnya, kebenarannya ternyata sama-sama menginspirasi. Tapi ada beberapa perbedaan yang penting banget buat kita tahu.
Jadi ini dia kebenarannya. Hotel yang dimaksud itu memang ada dan memang wakaf. Tapi itu adalah wakaf yang lebih baru, yang didirikan oleh dermawan lain. Rekening banknya juga nyata tapi dibuat untuk menampung dana kompensasi buat properti wakaf modern itu. Bukan dari sumur aslinya. Dan poin terpentingnya, wakaf asli dari Utsman, yaitu sumur dan kebunnya, itu masih ada dan aktif sampai sekarang. Tapi terpisah dari cerita hotel tadi. Nah, jadi dari mana datangnya kebingungan ini? Ternyata simple. Para dermawan modernnya membangun hotel itu karena rasa hormat mereka yang begitu dalam kepada Utsman bin Affan menamai wakaf mereka dengan nama beliau. Ini murni tindakan penghormatan ya, bukan penipuan. Tapi seiring berjalannya waktu, kedua cerita ini jadi menyatu di benak banyak orang. Oke, jadi setelah kita memisahkan fakta dari fiksi, apa yang tersisa? Apa ceritanya jadi kurang inspiratif? Menurut saya justru sebaliknya. Kebenaran di baliknya mungkin jauh lebih mendalam. Inilah keajaiban yang sesungguhnya. Coba deh, kita lupakan sejenak detail hotelnya. Fakta bahwa sebuah sumur yang diwakafkan di abad ke-7 itu masih berfungsi, kebunnya masih menghasilkan panen, dan manfaatnya masih dirasakan oleh masyarakat Madinah sampai detik ini, itu adalah sebuah keajaiban kesinambungan dan keberkahan yang luar biasa. Jadi, ini yang harus kita ambil. Kisah ini adalah bukti nyata dari kekuatan wakaf. Ini menunjukkan gimana satu perbuatan baik itu nggak berhenti pada saat itu aja, tapi bisa menciptakan efek domino yang melintasi generasi. Bahkan, kebingungan soal hotel itu sendiri sebenarnya menunjukkan sesuatu yang indah. Semangat amal Utsman begitu kuatnya, sampai-sampai menginspirasi orang lain ratusan tahun kemudian untuk menciptakan amal baru atas nama beliau. Dan kita akan tutup dengan pertanyaan ini. Kisah sumur Utsman ini bukan cuma cerita sejarah. Ini adalah sebuah tantangan buat kita. Ini membuat kita bertanya, warisan apa yang sedang kita bangun hari ini? Tindakan kebaikan apa, entah kecil atau besar, yang bisa kita lakukan sekarang, yang mungkin saja dengan cara yang tak terduga, masih akan terus memberi manfaat bagi dunia jauh di masa depan nanti.